Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai saja karena sudah 15, jadi lebih dari separuh ya, lebih satu ya nggak apa-apa. Nanti sambil kita tunggu yang lain karena insya Allah teman-teman tadi juga sudah mendengarkan di mata kuliah sebelumnya. Sekarang saya ingin menunjukkan eh, perbedaan atau terutama pembagian kelompoknya nanti. Jadi teman-teman jadi saksi bahwa pembagian kelompok itu nanti kita bagi secara adil. Terus baik saya mulai. Berbeda dengan yang tadi, kita akan membahas tentang mata kuliah evolusi yang mana praktikum ini, mata kuliah ini tidak ada praktikumnya. Jadi itu mungkin salah satu perbeda antara evolusi dengan fisiologi hewan. Secara umum sama seperti yang tadi, kemudian ya sama skip skip skip. Ya, mari kita awali membaca doa sebagaimana biasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Nastaghfirul jalsa mislama namahu aba'una wa rajaluna muslimuna salihun. An Allah yadkhulu niyatana fi niyatihim wa amalana fi amalihim wa akhlaqana fi alaqihim wa ulumana fi ulumihim wa maqasidana fi maqasidihim. An hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah min al-khair di dunya wal akhirah dafiyatan li kulli syarr jalibatan li kulli khair lana wa li walidina wa li awladina wa li masyayikhina wa liman habbana fika wa liman ahsana ilayna wal muslimin wal muslimat ya rabbal alamin. وإلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلم وتعليما وتذكر وتذكيرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. ربي زدنا علما وارزقنا فهما واجعلني من الصالحين آمين آمين يا رب العالمين يا مجيب السائلين يا سميع يا بصير. Langsung saja. Maka mata kuliah ini adalah mata kuliah genetik evolusi, dan alhamdulillah rekan-rekan sekalian sudah sudah mengikuti mata kuliah genetika. Sebelumnya ketika genetika kemarin apakah ada praktikum? Halo? Ada, Pak. Wonten, apa praktikumnya? Halo? Duh, udah lupa. Oke, baik. Skip mohon nanti saya. Jadi secara umum apa yang akan kita pelajari saat ini? Jadi nanti kita akan mungkin banyak membahas tentang materi genetik ya, karena teori evolusi terlepas benar atau tidaknya secara hakiki teori ini, teori evolusi adalah teori. Sehingga walau bagaimanapun kita belajar sebagai akademisi, kita harus belajar tentang teori evolusi. Jadi seandainya teman-teman ingin men-challenge apakah teori evolusi yang saat ini sudah established atau sudah diakui itu benar atau tidak, maka silakan teman-teman mendalami ilmu evolusi dengan harapan ke depan nanti apa yang dianggap sebagian orang bahwa teori evolusi itu tidak baik atau mungkin salah, tidak benar, itu bisa teman-teman perbaiki. Jadi kalau teman-teman bisa berniat seperti itu, maka teman-teman bisa menjadi bisa menjadi apa ya? Pahalanya menjadi lebih besar ya. Karena kalau kita belajar biologi biasa itu kan hukumnya kan fardu kifayah. Ya. Kenapa kok fardu kifayah? Karena cukup satu orang saja ahli biologi tertentu ya, misalkan biologi molekuler atau biologi epidemiologi dan sebagainya di suatu daerah, itu sudah cukup. Karena tidak perlu banyak orang yang menjadi ahli biologi sehukum asalnya. Tapi pintar-pintarnya kita untuk mengatur niat,
mengatur cita-cita supaya sama-sama belajar biologi, tapi bobot ibadahnya itu bisa berbeda. Misalkan dalam konteks saat ini, teori evolusi, yang mana sebagian orang mungkin tidak setuju dengan teori evolusi, tidak setujunya kenapa? Ya, maka bila mana memang tidak setujuan itu adalah baik, dan teman-teman ingin membuktikan bahwa ketidaksetujuan itu adalah baik dan benar, dan teman-teman mendalami bidang ini, kemudian nanti menemukan bukti-bukti yang mendukung kepercayaan jenengan, maka itu juga bisa dianggap sebagai jihad. Jadi sama-sama belajar biologi, tapi jihad hukumnya wajib, maka teman-teman selama belajar biologi mendapatkan pahala wajib. Sebaliknya, kalau teman-teman sampai detik ini masih niat belajar biologi, ya udah, tinggal kuliah saja demi dapat gelar, maka ya teman-teman ya kena hukum yang awal tadi, hukumnya cuma mubah, ya jadi cuma boleh, nggak dapat pahala dan sebagainya dan sebagainya. Jadi seperti itu. Nanti akan kita belajar banyak hal selama perkuliahan ini. Kita 2 SKS, tidak ada praktikum. Jadi 2 kali 50 menit sehingga totalnya adalah 100 menit, berbeda dengan fisiologi hewan tadi yang durasinya adalah 150 menit. Mata kuliah ini akan mempelajari biologi evolusioner modern dalam cakupan yang luas. Jadi, tapi tidak akan bisa terlepaskan dari Darwin dan kawan-kawannya, karena sampai detik ini belum ada sosok yang bisa menggantikan apa ya? Ya mungkin ada yang bisa menggantikan Darwin dan teman-temannya, Darwin, Lamarck, kemudian Wallace dan sebagainya, tapi belum ada yang bisa menggantikan karisma atau influence-nya di bidang evolusi. Oleh karena itu kita tunggu, siapa tahu nanti ada dari antara rekan-rekan sekalian ada yang memang punya minat di bidang ini, sehingga nanti ke depan akan terus-menerus publikasi di bidang ini, sehingga lama-lama mungkin bisa jadi namanya Darwin tidak lagi muncul di textbook evolusi. Selain itu kita juga membahas tentang pembagian dan pengertian evolusi, kemudian pandangan ahli tentang evolusi, konsep evolusi biologi, dan juga fakta-fakta evolusi, karena kita tahu sampai detik ini fakta-fakta evolusi yang terkuat masih fosil ya. Dan juga ditambah sekarang adalah gen DNA, analisis DNA. Tapi ketahuilah analisis DNA ini masih banyak sekali kekurangannya. Saya sudah sekitar 9 tahun 10 tahun belajar DNA, dan saya sampai detik ini tahu beberapa kelemahan dari analisis DNA itu sendiri. Tapi di saat yang sama saya juga menyadari bahwa peluang untuk kita bisa mengeksplor DNA itu masih sangat luas. Makanya ketika kemarin saat akhir-akhir ini kita sedang hangat di Indonesia, perdebatan tentang silsilah para Habib ya, Habib dan keturunan Wali Songo, maka itu menarik bagi saya dari perspektif biologi, karena ternyata saat ini sudah banyak ilmuwan-ilmuwan atau orang-orang yang ingin menguji apakah benar darahnya mereka itu masih nyambung sampai Rasulullah, ataukah apakah benar beberapa orang ingin membuktikan bahwa mereka keturunannya Wali Songo dan sebagainya. Itu menarik untuk kita bahas, mungkin suatu saat kita bahas bersama. Tapi di sisi lain saya mesti disclaimer dari saya masih ilmu biologi yang kita peroleh sampai detik ini masih sangat prematur untuk bisa kita gunakan untuk menjawab pertanyaan dari ratusan tahun yang lalu ya. Oleh karena itu percayalah, ilmu evolusi itu akan terus berkembang sejalan dengan perkembangan di bidang biologi molekuler seperti saat ini ya. Jadi itu jadi tapi banyak sekali kelebihannya DNA. Sebagaimana kita tahu ya. Kalau protein, kalau manusia itu mati atau hewan mati, maka dalam waktu beberapa jam semua proteinnya akan hancur. Tapi DNA tidak. Oleh karena itu bisa jadi kita tuh bisa mengambil sampel DNA dari fosil sekalipun. Meskipun fosil itu usianya sudah ratusan tahun, kita bisa mengambil DNA-nya. Sehingga DNA itu sangat awet, sangat kuat strukturnya. Beda dengan mRNA. Ya, teman-teman mungkin yang pernah dengar tentang mRNA, maka mRNA tidak sekuat DNA. mRNA mudah sekali hancur, karena memang dia harus seperti itu. Fungsinya memang harus cepat hancur. Ya. Tapi kalau DNA, karena dia sebagai materi genetik, dia harus kuat. Ya. Bahkan saat ini, baru-baru ini, kita bisa mensampling DNA dari hewan-hewan yang ada di sebuah daerah dari udara. Jadi kalau misalkan teman-teman mau sampling ada hewan apa aja sih di hutan tertentu, atau di padang rumput yang sangat luas, itu ada hewan apa saja, teman-teman bisa sampling di udaranya. Kemudian nanti teman-teman akan dapatkan DNA hewan itu, dan teman-teman nanti akan bisa prediksi kira-kira di lapangan itu ada hewan apa saja. Oke lah, kalau lapangan kecil mungkin tidak terlalu berguna, tapi kalau lapangannya sangat luas itu bisa berguna. Atau mungkin yang kemarin saya baca di daerah Denmark, di Copenhagen, itu ada penelitian seorang profesor ingin mengetahui di sebuah kebun binatang itu ada hewan apa saja sih yang datang, yang bertamu ya.
kan biasanya burung-burung itu kan hinggap di sekitaran kebun raya atau di sekitar kebun binatang. Nah, profesor ini ingin tahu hewan-hewan apa saja sih yang sempat transit dan mampir ke kebun binatang ini. Ya, jadi dia akan sampling DNA dari udara, tapi nanti DNA-nya hewan-hewan yang ada di kebun binatang itu akan disingkirkan, akan dieksklud. Tapi hanya fokus kepada hewan-hewan yang berasal dari DNA yang berasal dari hewan-hewan yang tidak ada di kebun binatang itu. Menarik secara ide, kita juga potensial kita bisa mengerjakan itu. Misalkan teman-teman ingin tahu di UIN suatu Tulungagung itu ada hewan apa saja sih yang hinggap, burung apa saja sih yang hinggap. Ya kan kita tahu bahwa sebagian burung itu ketika musim dingin dia terbang ke arah mana, ketika musim panas dia terbang ke arah mana. Siapa tahu UIN satu Tulungagung itu menjadi tempat transitnya mereka. Jadi kita juga bisa terapkan hal itu. Hanya saja biaya analisisnya mahal. Mungkin teman-teman yang sudah pernah masuk lab DNA kita mungkin sudah mulai bisa tahu bagaimana mahalnya eksperimen di bidang ini. Tapi secara ide menarik. Bonus siapa tahu nanti ada yang mendalami bidang itu. Intinya kita sebagai orang Islam sepandai-pandailah untuk menerjemahkan teori-teori evolusi itu dengan background kita sebagai orang Muslim. Ya. Kalau misalkan konsep biologi konsep evolusi yang mengatakan bahwa manusia itu berasal dari hewan laut, ya itu sudah otomatis pasti tidak akan cocok dengan kita sebagai orang Muslim. Tapi kita bisa telaah, bagaimana sih kok bisa sampai ada orang yang meyakini bahwa konsep itu benar. Kemudian kalau teman-teman ingin sampai derajat jihad tadi, maka teman-teman bisa oke, berarti mulai saat ini saya ingin nanti lanjut S2 mendalami evolusi, ingin membuktikan sejauh mana sih kebenaran daripada teori itu. Jadi teman-teman challenge. Jadi teman-teman bikin hipotesis awal seperti itu. Jadi nanti hal yang seperti itu nanti lama-lama maka teori evolusi Darwin bisa jadi akan kita gantikan dengan teori evolusi yang teman-teman sintesis selama karir akademik kalian nanti. Ya. Kemudian selama 1 semester nanti kita akan membahas tentang kita fokusnya kepada pengembangan pola pikir ilmiah. Jadi pertama, banyak sekali orang yang salah paham tentang teori evolusi. Ya, oke lah teori evolusi yang kayak tadi bahwa manusia itu berasal dari hewan yang lebih kecil tadi itu ada memang, kita tidak sepakat ya, tapi ada banyak lagi teori lain tentang evolusi yang sebenarnya masih relevan dengan kita ya. Termasuk yang tadi saya sebutkan saat ini yang lagi hot terkait polemik silsilah sampai ke atas, sampai ratusan tahun ke atas, sampai ribuan tahun ke atas. Itu sangat menarik bagi kita untuk kita bahas ya, bukan untuk bukan kita untuk memilih mana yang benar mana yang salah, tapi kita lebih fokus kepada telaahnya, kepada bagaimana sih orang bisa yakin itu, bagaimana orang yang bisa yakin seperti itu. Jadi dari konsep evolusi nanti mungkin kita akan punya jawaban untuk hal-hal yang semacam itu. Kemudian bagaimana kok kalau ada orang tuanya itu yang nun sewu kulitnya gelap, kemudian ayahnya gelap, ibunya gelap tapi warnanya putih, itu bagaimana ya? Karena ada banyak hal, dia selingkuh, tidak secepat itu. Bisa jadi ayahnya itu memang kulitnya gelap, ibunya kulitnya gelap tapi anaknya putih, kan bisa jadi gen yang muncul daripada si anak itu berasal dari kakek dan neneknya. Jadi ketika di ayah dan ibunya gen putihnya itu sempat terhalang ekspresinya, tapi di anaknya muncul. Jadi tidak semudah itu untuk menyimpulkan bahwa seseorang itu bernonsewu selingkuh hanya karena anaknya berbeda dengan orang tuanya. Maka itulah kenapa semakin kita belajar teori-teori yang banyak itu tadi akan membuat kita menjadi semakin bijak, tidak mudah mengklaim seseorang. Apalagi kalau kita sampai memvonis seseorang itu melakukan hal yang luar biasa buruk hanya dari fakta-fakta yang belum sepenuhnya kuat, ya seperti itu. Jadi kuliah ini akan menekankan perkembangan pola berpikir ilmiah mengenai kajian-kajian dan perkembangan teori evolusi biologi, dan juga mempelajari fakta-fakta kunci tentang biologi evolusioner. Dan filosofi dasarnya adalah untuk mendorong berpikir kritis dalam melek metode ilmiah. Kayak tadi saya sebutkan, teori muncul karena metode ilmiah, karena penelitian ilmiah. Jadi kalau ada orang yang sudah melakukan penelitian ilmiah dan dia punya hasil, maka temuannya menjadi temuan ilmiah. Lama-lama temuan ilmiah ini kalau banyak yang cocok akan menjadi teori dan seterusnya. Jadi kalau ada orang lain yang tidak sepakat, ya silakan mencari bukti pendukung keyakinan dia secara ilmiah. Kalau dia mendapatkan bukti yang ilmiah, maka dia pun akan mendapatkan temuan, mempublikasikan temuan ilmiahnya dia, sehingga lama-lama kalau banyak yang setuju dengan dia, banyak fakta yang membuktikan temuan dia benar, maka akan muncul teori ilmiah berikutnya. Jadi nggak heran, teori ilmiah pun itu juga seringkali ada yang kontradiktif, saling berlawanan. Ya karena tadi, karena kalau ada orang
yang memiliki ideologi berbeda, maka cara dia interpretasikan temuan dia juga akan berbeda. Sehingga nanti teori yang terbentuk pun juga akan berbeda. Itulah dunia ilmiah, dunia serba relatif. Kita orang muslim, hakikat ada, jadi kita punya panduan, kita punya rujukan. Jadi segala sesuatu yang kita jalani di dunia ini harus ke arah sana. Tapi kalau orang ilmiah, dia nggak punya tujuan. Dia hanya fokus kepada bukti yang dia temui. Jadi kalau ilmuwan yang murni, yang tidak beragama, ya dia cuma fokus pada bukti yang ada di depan matanya dia. Baru nanti lama-lama bukti yang akan menuntun dia ke arah mana dia akan berujung. Tapi kalau kita, orang muslim, kita udah punya ujungnya, udah punya tujuannya, udah punya panduannya, bukti ilmiah tinggal kita angkat dan kita terjemahkan untuk sesuai dengan jalan yang sudah akan kita tuju. Itulah pola pandang, cara berpikir orang UIN, cara berpikir mahasiswa-mahasiswi UIN, cara berpikir orang Islam ataupun ilmuwan Muslim. Secara umum kita akan seperti ini. Jadi topiknya saya berikan bahasa Inggris. Saya merujuk dari sebuah textbook yang nanti akan menjadi textbook utama kita. Jadi nanti teman-teman kalau membuat slide bisa mengambil dari textbook itu karena gambarnya bagus-bagus, akan memudahkan teman-teman untuk memahami isi daripada materi yang akan dipresentasikan. Kita punya 16 pertemuan, bedanya tidak ada praktikum, berarti di sini akan ada 14 resume. Kemudian nanti akan ada presentasi sebagaimana biasanya, maka nanti kelompoknya pun akan berbeda. Maka kalau seandainya nanti moga-moga tidak ada, pastinya kalau ada yang fisiologi hewan presentasi, evolusi presentasi. Tapi insya Allah kalau teman-teman mempersiapkan jauh-jauh hari, tidak akan jadi masalah yang berarti. Di sini sama, angka di belakang menunjukkan angka kelompok yang keberapa. Jadi kelompok yang ketiga berarti kelompok notulen, kelompok notulis di sesi kuliah non presentasi. Kemudian di sini ada perbedaan untuk topik-topik yang berkaitan dengan genetik dan genetic variation. Kemudian di sini ada topik yang tentang genetical theory. Itu saya ambil alih karena topik ini sangat penting. Jadi oleh karena itu akan saya jelaskan sendiri. Sedangkan topik-topik yang lain silakan untuk dipresentasikan oleh rekan-rekan sekalian. Selain itu, insya Allah sama dengan mata kuliah fisiologi hewan. Kemudian kita lanjut ke berikutnya. Di sini perbedaannya, perbedaan antara fisiologi hewan dengan di sini, karena di sini tidak ada praktikum. Ya, ini ada kesalahan. Sebentar. Kita hanya ada 5 komponen, ya. Tidak ada komponen ke 7. Jadi di sini kita akan untuk kehadiran sama, untuk tugas bobotnya saya naikkan. Jadi untuk resume 14 resume, mohon teman-teman sangat serius di mata kuliah evolusi karena bobotnya adalah 20%, setara dengan UTS sama UAS. Kemudian untuk keaktifan sama dengan yang tadi, karena teman-teman nanti ada selama perkuliahan, kemudian presentasi kedua ke satu, makalah ke satu, makalah kedua, dan juga slide-nya nanti akan dinilai slide ke satu dan slide kedua sehingga total ada 7 poin, sehingga nanti akan dibagi 7 dapat rata-rata kali bobot yaitu 0,15. Wah, ini belum saya koreksi. Sebentar. Mohon dimaklumi ya. Seperti itu. Kemudian untuk kuis sama, kita hanya punya 6 kuis, tidak ada pretest dan posttest. Kemudian nanti untuk UTS UAS bobotnya adalah 20% dan 20%. Jadi ini perbedaan antara evolusi dengan fisiologi hewan. Selain itu insya Allah penjelasannya sama. Untuk format deadline, makalahnya sama, formatnya sama, penamaannya sama, kemudian deadline-nya juga sama, resumenya H-1. Jadi karena kita kuliah hari Sabtu, jadi hari Jumat teman-teman harus punya 2 deadline. Ya, jadi oleh karena itu kita ngatur waktu, karena resume itu gampang dibuatnya. Jadi usahakan kalau kuliah Sabtu, misalkan Sabtu setelah kuliah langsung dikerjakan, ditulis, mumpung masih ingat, langsung dikumpulkan. Jadi teman-teman untuk pekan depannya tinggal fokus nanti untuk hal yang lain. Jadi intinya benar-benar ngatur waktu semester ini. Untuk makalah sama, punya pembanding, bedanya di presentasi durasinya sedikit yaitu 15 menit untuk presentasi, 25 menit untuk diskusi. Dan untuk pembanding tetap wajib bertanya. Selain itu insya Allah lainnya sama. Not tulis sama, kemudian ini sama karena slide-nya juga sama. Kita yang beda hanya nanti di ini yang beda tadi. Audien. Kemudian kita lanjut ke berikutnya. Nah, ini sama.
Masalahnya makalahnya itu tugasnya deadline-nya sama, yaitu tanggal Selasa 19 September, bahkan ini lebih awal. Sorry, ini saya ralat, ini masih Rabu 20 September. Atau gini aja, untuk meringankan jenengan, untuk evolusi saya beri deadline Kamis tanggal 21 September. Sedangkan kalau ini saya beri hari Kamis tanggal 2 November. Jadi selesai satu hari. Jadi silakan teman-teman nanti bisa mengkondisikan, jangan sampai terlambat untuk pengumpulan tugasnya. Lantas untuk makalah, ya sekarang langsung kita bagi kelompok saja supaya lebih cepat waktunya. Karena ada beberapa mahasiswa yang nggak ikut mata kuliah ini, jadi saya buat list sendiri, ada 25 mahasiswa dan mahasiswi. Langsung kita bagi dengan cara yang sama. Ini kelompok pertama, bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah dapatkan kelompok pertama. Kemudian kita, ya saya screenshot aja. Kita sekarang ke kelompok kedua. Kelompok presentasi yang kedua kita langsung random. Nah, ini kelompok yang kedua. Nanti kalau seandainya teman-teman, ya masalahnya kita nggak punya pilihan waktu, ya pilihan hari lagi nggak ada selain Sabtu dan, ya jadi nanti kalau hari normal kan evolusi akan dipisahkan oleh isoma. Jadi teman-teman nanti seandainya memang ada yang bertugas dua kali presentasi di hari yang sama, ya maka nanti bisa dikondisikan, bisa dipersiapkan lah. Tapi insya Allah kan tidak semua anggota kelompok akan presentasi eh, dua kali dalam waktu satu hari. Jadi bisa dikondisikan dengan anggota kelompok yang lain, bisa dikompromikan. Sekarang kita bagi kelompok yang ketiga, maka insya Allah kuliah kita selesai untuk hari ini. Jadi kita akan bertemu di kuliah berikutnya. Yang kelompok tiga ini berarti nggak ada praktikum, jadi hanya untuk tulis ketika sesi kuliah non presentasi. Baik, kelompok 1, 2, 3 sudah selesai. Saya tak, mumpung belum lupa, kita rename filenya dulu. Dan ini kelompok yang kedua.
Eh, Insya Allah seperti itu. Kalau kemudian untuk pembagian kelompok, rugi nilainya sama, kayak tadi. Kalau resume berarti hanya saya, nilainya hanya dari dosen. Kemudian untuk keaktifan ketika presentasi dan makalah, maka itu dari anggota kelompok. Dan juga nanti untuk presentasi, karena terlihat dari luar, bisa dinilai oleh seluruh anggota, seluruh mahasiswa dan mahasiswi, termasuk presenter itu sendiri. Kemudian untuk makalah, yang nilai adalah saya dosen. Kemudian maka pembanding saja. Kemudian untuk referensi utama, saya gunakan semua foto tadi, saya gunakan Futuima. Jadi saya menggunakan ini sebagai textbook. Hanya saja kita gunakan yang edisi yang awal, yang lebih awal, bukan yang tahun 2017. Karena yang saya punya tahun 2005. Tapi kalau teman-teman bisa memiliki file 2017, maka mohon di-share ke teman-teman yang lain, karena itu akan sangat membantu teman-teman yang lain untuk membuat materi presentasi. Kemudian materi-materi yang lain, ini banyak juga yang saya miliki filenya, jadi kalau teman-teman berminat, nanti bisa minta ke saya. Tapi kalau yang beberapa juga saya tidak punya, tapi ada yang online bisa digunakan. Intinya silakan teman-teman menggunakan berbagai macam sumber untuk mendukung teman-teman membuat presentasi maupun belajar untuk mempersiapkan UTS dan UASnya. Ya mungkin itu saja karena kita masih sudah kita bahas banyak lebar tadi di sesi fisiologi hewan. Jadi kalau memang di sini tidak ada, atau monggo kalau ada pertanyaan bisa dipertanyakan. Bapak, saya Putri Latifatul Hidayah izin bertanya. Monggo, Mbak. Kalau di mata kuliah lain itu kan ada kewajiban untuk dalam PPT itu wajib diberikan gambar dan minim dari penulisan teks. Kalau Bapak, apakah juga mewajibkan bergambar atau hanya tulisan tidak apa-apa? Terima kasih, Bapak. Ya, terima kasih. Jadi pertama PowerPoint, dari namanya sendiri adalah PowerPoint. Jadi memang dituntut itu adalah poin, bukan kalimat. Jadi kalau ada PowerPoint yang banyak kalimatnya itu sudah salah, kecuali ya untuk beberapa tujuan tertentu. Jadi kalau PowerPoint berarti usahakan semaksimal mungkin hanya menampilkan poin-poinnya saja. Yang kedua, terkait gambar. Gambar itu punya banyak kelebihan. Gambar itu apa ya? Kalau bahasa Inggrisnya itu times tells story more than words. Jadi gambar itu seringkali bisa berbicara lebih banyak daripada tulisan ya. Oleh karena itu, kalau teman-teman bisa menemukan gambar yang representatif, itu teman-teman akan lebih membantu presentasinya teman-teman sekalian. Jadi bagi saya tidak ada syarat khusus. Tapi kalau tips untuk presentasi menarik adalah gambar. Teman-teman lihat di sini, saya tidak bisa menampilkan gambar yang bagus. Jadi saya cuma asal colok karena intinya gambar-gambar yang berkaitan sama evolusi. Karena memang topik sekarang adalah kontrak tentang kuliah evolusi, jadi tampilannya gambarnya seringkali tidak relevan dengan topiknya. Karena memang ya ini topik hari pertama yaitu terkait topik kontrak perkuliahan, sehingga saya ingin tunjukkan item untuk evolusinya, kemudian kontennya. Tapi kalau nanti teman-teman presentasi yang untuk topik tertentu, usahakan gambar itu mewakili atau menjelaskan daripada topik yang teman-teman jelaskan. Saya nggak masalah kalau misalkan seringnya teman-teman cuma gambar top itu lebih bagus. Tapi pastinya teman-teman akan lebih apa ya? Presenter harus lebih mempersiapkan apa yang akan diucapkan. Ya, karena seringkali kadang-kadang kalau kita udah di depan, kita tuh seringkali blank. Ya, saya sendiri sering blank. Kalau udah di depan, saya mau ngomong apa itu sering bingung ya. Sehingga kadang-kadang poin itu tetap penting. Jadi poin sama gambar. Tapi kalau teman-teman bisa memastikan bahwa nanti gambar itu cukup, ya itu lebih bagus ya, karena gambar itu bisa berbicara lebih banyak daripada tulisan ya. Jadi tidak ada syarat khusus dari saya, Mbak. Tapi yang penting adalah semua gambar itu harus ada referensinya. Semua gambar yang saya tunjukkan ini berasal dari Futuima, makanya tadi saya gunakan Futuima sebagai referensi utama. Oleh karena itu, intinya semua gambar harus memiliki referensi, jelas sumbernya yang mana. Jadi mungkin seperti itu Mbak Putri dari saya. Tidak ada syarat khusus kalau terkait proporsinya berapa gambarnya dan sebagainya dan sebagainya. Ya. Baik, terima kasih, Iya. Pak. Ya, cuman kemudian ya mungkin saran dari saya juga, usahakan mulai sekarang teman-teman biasa menggunakan template PowerPoint. Jadi jangan menggunakan PowerPoint, jangan membuat PowerPoint dari blank ya. Jadi seperti yang dulu seringkali kita membuat PowerPoint dari blank, tapi sekarang sudah banyak template yang canggih. Jadi itu juga termasuk estetika, nanti akan ada penilaian juga. Jadi mending biasakan untuk menggunakan template yang seperti itu. Jadi teman-teman tinggal mengisi isinya saja. Sudah banyak yang bisa di-download di template-nya di PowerPoint-nya sendiri, bisa juga diambil dari sumber di internet. Jadi manfaatkan kesempatan itu. Karena ke depan nggak ada jaminan teman-teman menjadi guru biologi, nggak ada jaminan teman-teman jadi dosen biologi, bisa jadi teman-teman kerja di LSM, misalkan di Walhi
atau di Greenpeace atau di green mana-manapun itu yang bisa jadi kalian biologi teman-teman tidak dibutuhkan, tapi yang dibutuhkan adalah kalian untuk membuat PowerPoint. Jadi silakan teman-teman nanti belajar seperti itu. Jadi itu saran dari saya. Monggo kalau ada yang pertanyaan lain. Kalau memang sudah tidak ada, maka mari kita akhiri pertemuan kita dengan membaca doa. Jadi insya Allah karena tadi sudah kita bahas di fisiologi hewan, jadi hari ini tidak perlu kita panjang lebar. Tapi insya Allah nanti kuliah berikutnya kita akan kuliah dengan normal sebagaimana biasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana atarafna bi annana qatarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alayna tawbah تغسل كل حوبة واستر لنا الأورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين رب فاسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عدا حبي وآله وصحبي عداد طاش صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي والحمد للإله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.